Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para mahasiswa. Hari ini sesuai jadwal yang telah kita sepakati, maka kelompok mahasiswa Madiun akan mempresentasikan topik recycle bottle planter pots. Sedangkan kelompok mahasiswa Bogor dan Malang akan berperan sebagai pembahas. Untuk presenter sudah siap? Share screen-nya. Kalau sudah siap, silahkan di-share dan disampaikan, dipresentasikan tentang topik yang telah disepakati. Silahkan, kelompok Eka, Sania. Ibu, si Siti izin telat, Ibu. Oh ya, ya enggak apa-apa. Wahyu. Nah, ini sudah ada, ini Siti sudah masuk ini. Silahkan, Eka dan tim. Iya, Bu, ini masih proses. Oke. Minta tolong dibuka ya, gambarnya. Karena Ibu rekam ini untuk dilaporkan ke ketua jurusan masing-masing di Malang, Madiun, dan Bogor. Urung tuh. Gak kena tuh. Sania, silakan di-unmute ya. Bu, Ya. untuk Kiki belum di ACC, Bu. Oh ya. Kok enggak kelihatan ya? Kiki. Bentar. Oke, sudah.
Sudah, Kiki sudah masuk? Silakan, siapa ini yang akan bicara lebih dulu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Siti Khadijah, Sri Wahyuningsih, Kiki, dibuka, di-unmute suaranya. Kami kelompok dari Madiun akan mempresentasikan tugas mengenai recycle bottle plan. Saya Sani Nur Khairia, yang kedua ada Kiki, dan yang ketiga ada Eka. Recycle bottle plan sendiri merupakan suatu proses mendaur ulang botol bekas dan memanfaatkan sebagai pot tanaman agar mengurangi limbah-limbah sampah yang ada di sekitar kita. Lanjutnya, latar belakangnya sendiri merupakan botol adalah salah satu barang yang paling banyak dibuang karena banyak digunakan dalam berbagai keperluan seperti botol air, susu, dan lain-lain. Yang kedua, untuk mengurangi pencemaran bumi adalah dengan mendaur ulang botol bekas sebagai pot tanaman. Dan yang ketiga, botol dapat dipotong menjadi berbagai ukuran, bentuk, desain, kemudian diisi tanah sebagai media tanaman. Selanjutnya, yang keempat, pot botol tanaman dapat digunakan di langit-langit, dipasang di dinding, atau dipajang di teras rumah untuk mengisi taman, indoor, dan outdoor. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh Saudara Kiki. Selanjutnya yaitu jenis-jenis botol planter. Yang pertama yaitu plastik botol planter, merupakan botol dari plastik yang bisa dihias maupun langsung dibentuk sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua yaitu pot mason jar plastik, merupakan pot dari mason jar atau wadah yang digunakan untuk menyimpan misalnya bumbu, salad, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu wine bottle planters, merupakan botol yang terbuat yang berasal dari botol wine. Yang keempat yaitu hanging bottle planters, merupakan pot yang digantung yang berasal dari plastik. Yang kelima yaitu mason jar botol dengan raknya, yaitu botol planter dari mason jar yang ditaruh di rak. Kemudian yang terakhir yaitu recycled milk bottle wall planter, merupakan botol yang berasal dari wadah susu bekas. Next. Next. Selanjutnya yaitu jenis tanaman yang bisa ditanam di botol planters, yaitu tanaman sayuran, tanaman hias, dan tanaman buah. Namun karena bentuk botol ini biasanya kecil, maka tanaman yang dapat ditanam di botol planters merupakan tanaman yang kecil termasuk dengan tanaman buah.
Presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh Eka. Alat dan bahan. Yang pertama, botol plastik. Yang kedua, gunting atau cutter. Yang ketiga, cat akrilik. Yang keempat, kuas. Yang kelima, tanah. Yang keenam, bibit atau benih tanaman. Yang ketujuh, benang atau tali. Yang kedelapan, paku. Cara pembuatan. Yang pertama, melepaskan plastik label pada botol. Kemudian dibersihkan terlebih dahulu. Yang kedua, gambar pola sesuai keinginan menggunakan spidol biasa. Yang ketiga, potong sesuai bentuk botol. Pola menggunakan gunting pada bagian yang sulit dipotong dapat dibentuk menggunakan pisau cutter agar lebih rapi. Yang keempat, membuat lubang kecil tempat resapan air dengan cutter pada bagian bawah botol. Yang kelima, setelah bentuknya dibuat dan sudah rapi, maka hapus tanda pola yang sudah dibuat menggunakan spidol biasa tadi. Yang keenam, warnai botol yang sudah dibentuk menggunakan cat akrilik. Disarankan dengan warna dasar, misalnya putih, kuning, dan pink polos. Yang ketujuh, biarkan hingga kering terlebih dahulu. Yang kedelapan, jika sudah memastikan warna dasarnya telah kering, gambar dengan pen dan spidol permanen. Yang kesembilan, setelah selesai digambar, diamkan dan tunggu sampai kering. Yang kesepuluh, ketika sudah kering, masukkan tanah dan tanaman ke dalam pot. Yang ke-11, penyajian potnya bisa digantung menggunakan tali, ditempel, atau diletakkan di meja. Cara perawatan. Yang pertama, lubang besar. Lubangi botol memudahkan memasukkan bibit atau batang tanaman. Yang kedua, cuci bagian dalam dan luar botol. Jangan lupa dicuci bagian dalam dan luar botol. Lalu biarkan mengering, karena untuk menghilangkan zat beracun yang dapat membahayakan tanaman. Yang ketiga, pilih tanah yang berpori. Sebelum menggunakan botol sebagai media tanam, membutuhkan tanah berpori guna mengurangi resiko busuk dan memungkinkan udara untuk sampai ke akar. Yang keempat, lapisi kerikil dan arang. Dapat meningkatkan drainase tanah dan dengan menambahkan kerikil ke bagian bawah botol dan menambahkan lapisan kecil arang di atasnya. Yang kelima, siram tanaman. Untuk menjaga ketersediaan air dalam tanah, sehingga dapat diserap oleh tanaman dan dapat digunakan untuk mempertahankan kadar air. Yang keenam, penempatan botol tanaman ditempatkan di sinar matahari, tapi tidak terkena sinar mataharinya. Dan biarkan botol terbuka selama beberapa minggu untuk mengurangi kondensasi dan tutup dengan gabus atau tutup yang sesuai. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang pertama, mengurangi limbah sampah botol plastik yang sekarang sangat banyak. Yang kedua, memiliki bobot yang ringan dengan lapisan dinding yang lebih tipis daripada pot tanah liat tapi tetap kuat. Kekurangan, kurang memiliki nilai estetik atau keindahan. Yang kedua, tidak tahan panas. Yang ketiga, tidak terdapat pori-pori sehingga menyebabkan tanaman cepat layu. Terima kasih. Oke, berarti ini sudah disampaikan tentang recycle bottle planter pot. Nah, untuk selanjutnya waktu Ibu berikan kepada kelompok pembahas. Silahkan dari kelompok pembahas kalau ada pertanyaan ataupun ada saran, sehingga nanti sama-sama kedua belah pihak itu mempunyai pengetahuan tentang recycle bottle planter pot ini lebih komprehensif. Silakan kelompok pembahas. Bu, maaf. Ya. Saya tadi kan baru selesai sholat, Bu. Jadi kurang ini. Boleh ngeliat slide-nya nggak?
Oh ya, silahkan kelompok Madiun, silahkan ditampilkan lagi slide-nya. Oke. Latar belakang. Terus berikutnya latar belakangnya adalah itu, kemudian jenis-jenis pot dari botol. Ini jenis tanaman yang bisa ditanam di pot botol. Mau nanya, Bu. Oke, Siti mau tanya? Nanya. Oke, Ya, Bu. silakan. Kan apa namanya, botol ini sama nggak fungsinya itu, bukan sama sih, tanaman yang ditanam itu sama dengan kayak yang kemarin gitu, maksudnya tanaman bunga yang perakarannya cuman hanya nggak panjang gitu, atau bisa dengan tanaman lebih dari yang kemarin apa? Yang Ya, yang bola. kokedama itu ya, yang Oh, kokedama. kokedama. Oke, bisa dijelaskan kelompok Madiun, apakah perbedaan, barangkali begitu ya Siti ya maksudnya, Iya, Bu. perbedaan kokedama dengan botol plastik. Jadi kelebihan kekurangannya ada di mana? Dilihat dari sisi jenis tanaman yang bisa ditanam pada pot plastik dibandingkan dengan pot kokedama. Silakan. Tadi Eka ya yang bagian ini ya, menjelaskan bagian ini. Silahkan Eka, dijelaskan. Jenis tanaman itu apa saja, apakah sama dengan pot kokedama ataukah mempunyai kelebihan yang lain? Ini saya mau menjelaskan, Bu. Ya, silakan dijelaskan. Kalau kokedama itu kan akarnya panjang ya, Bu ya? Iya. Kokedama akar serabut ya kemarin? Ya, akar serabut. Ya, kalau yang di dalam botol itu akarnya nggak panjang, cuma sedikit gitu. Kayak contohnya tanaman hias gitu. Ya. Ya. Berarti sama dengan kokedama kan? Jadi tidak bisa digunakan untuk tanaman yang mempunyai akar tunggang, yang punya akar yang besar. Ya, jadi pada prinsipnya tanaman-tanaman yang ditanam dalam pot-pot kokedama atau pot botol plastik itu biasanya adalah tanaman-tanaman dengan perakaran yang dangkal atau lebih jelasnya adalah akar serabut. Memang ada pot plastik, tetapi memang sudah dirancang untuk dijadikan pot dengan ukuran yang besar sehingga bisa untuk dimanfaatkan menanam tanaman buah yang berukuran yang berakar lebih besar ya. Jadi pot-pot untuk tabulam pot itu memang pot yang sebenarnya. Kalau pot plastik ini kan pot hias ya, pot yang dibuat dari limbah plastik yang selama ini dirasakan dan mencemari bumi dengan plastik itu kan sulit degradasi sehingga pemanfaatan ulangnya itu sangat disarankan ya. Jadi daur ulang sampai betul-betul dia tidak bisa mencemari lingkungannya itu bisa ditekan. Begitu, Siti? Ini saya kira sama ya dengan pot kokedama. Kokedama juga tidak akan dibuat pot kokedama itu dalam ukuran besar. Jadi ini cenderung untuk indoor ya. Indoor ataupun outdoor pun itu hanya untuk tanaman jenis sayur tadi di sini
Jadi untuk tanaman jenis sayur-sayuran pada slide ke berapa itu? Keempat ya. Slide keempat itu jenis-jenis tanaman yang bisa ditanam pada slide kelima berarti ya. Yang bisa ditanam pada recycle bottle planter pot. Jadi pot botol hasil daur ulang recycle ya. Jadi bukan memang dia dibuat sebagai pot, tetapi memang dia itu adalah bahan-bahan yang biasanya dibuang, tetapi kemudian dimanfaatkan oleh tangan-tangan terampil. Begitu, Siti? Saya kira jawaban dari kelompok Madiun cukup jelas kan? Ya Ibu, jelas Ibu. Oke. Satu lagi boleh nggak Bu? Selanjutnya, ada pertanyaan dari kelompok pembahas? Saya Ibu Sri Wahyuningsih. Oke, Sri. Sri, silahkan Wahyu. Tadi ada cara perawatan. Ya. Di nomor 2 kan cuci bagian dalam dan luar botol. Ya. Biar bisa menghilangkan zat beracun. Zat beracun apa ya yang bisa membahayakan tanaman? Oke. Silahkan kelompok Madiun. Jadi botol bekas apa? Ini kan botol-botol bekas yang digunakan. Botol bekas apa yang harus dibersihkan dulu agar tidak meracuni tanaman yang akan ditanam ke dalamnya. Silakan kelompok presenter. Halo, presenter. Silakan. Sania atau Eka? Masuk di situ? Masih Bu. Silakan dijawab. Atau Ya, Ibu bantu untuk jawab ya? Iya. Jadi begini, yang namanya botol itu kalau misalnya bekas air mineral tidak ada masalah, ya kan? Tapi kalau misalnya bekas minyak goreng, nah itu akan cukup mengganggu perakaran tanaman. Nah itu yang perlu dibersihkan. Begitu barangkali kelompok presenter? Jawaban Ibu cukup masuk akal? Iya Ibu. Jadi Iya, bekas minyak itu cukup mengganggu pertumbuhan perakaran tanaman karena minyak adalah dalam hal ini berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan itu termasuk sebagai bahan pencemar ya. Kelompok minyak, kemudian kelompok misalnya Minuman soda itu. Ya, jadi misalnya apa ini penyamak kulit itu jadi botol-botol bekas bahan-bahan kimia yang berbahaya bagi tumbuhan, meskipun dalam jangka panjang itu tanaman bisa beradaptasi, tetapi kalau tanaman itu hanya sejenis tanaman semusim, maka sebaiknya itu diberikan media yang cukup sehat. Ya, kalau tanaman tahunan itu saya kira kalaupun ada pencemaran yang masih bisa ditolerir oleh perakaran tanaman itu tidak ada masalah. Tetapi kalau tanaman sayuran yang jenis-jenis semusim itu sebaiknya medianya itu betul-betul diberikan media tumbuh yang baik. Karena kalau tidak maka pertumbuhannya yang hanya sekitar 2 bulan ya kan, misalnya sawi itu kan cuma 1 bulan sampai 1,5 bulan ya, 30 hari sampai 40 hari saja. Itu kalau kemudian pertumbuhan di awalnya itu terganggu oleh adanya pencemar, contohnya adalah minyak, maka itu akan menghasilkan produk yang tidak diinginkan. Masih ada tambahan kelompok Madiun barangkali? Atau kelompok Bogor?
Sudah puas dengan jawaban itu atau mungkin ada pertanyaan yang masih kurang, yang lainnya masa enggak ada lagi misalnya begitu? Apa? Bahan-bahan kimia, cat, bekas cat misalnya ya. Itu juga sangat mengganggu. Bu mau nanya, Bu. Ya. Ini siapa ini? Siti, Bu. Oke, Siti, silahkan. Terkait cat. Nah, itu kan kita menggunakan cat itu untuk memperindah dari apa namanya? Botol. Iya, Nah, itu mempengaruhi nggak, Bu, untuk tanaman? Karena kan itu bahan kimia. Cat itu kan bahan kimia. Iya. Nah, itu mempengaruhi tanah dan tanaman atau tidak? Yang dicat kan bagian luarnya ya. Oh. Ya. Jadi yang dicat kan bagian luarnya, tapi di dalam yang berhubungan langsung dengan tanah kan tidak. Oh, tidak. Iya. Sama kalau misalkan tanaman horti sayuran buah, itu bisa nggak, Bu? Sayuran buah yang mana misalnya? Tomat, terus tomat. terong. Bisa. Itu bisa kalau itu ya. Cuma kalau tomat itu kan batangnya perlu penegak ya. Perlu penegak. Karena perlu penegak, maka sebaiknya dia digantung sehingga dia bisa berpegangan pada tali gantungannya. Gitu. Kalau dia cabai mungkin cabai lebih besar ya. Kalau tomat itu karena batangnya lentur seperti itu masih bisa diberi penegak, yang penegaknya itu bisa adalah tampar gantungannya. Tapi kalau cabai agak terlalu berat mungkin ya. Jadi kita harus bisa memilih tanaman yang layak untuk ditanam pada pot-pot yang berukuran kecil. Botol-botol sisa itu kalaupun minyak goreng itu kan kemasannya ada yang 5 kilo itu ya, jerigen ya. Itu mungkin bisa untuk tomat. Bisa. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Kelompok Madiun, mana suaranya? Barangkali perlu menambahkan penjelasan dari pertanyaan kelompok pembahas tadi. Sudah cukup, Bu. Terima kasih. Cukup, iya. Dari Bogor, mungkin ada pertanyaan lagi. Di jenis-jenis botol ada messenger ya. Kelompok Madiun bisa enggak menjelaskan messenger itu yang semacam apa? Nah, itu. Messenger. Messenger ini khusus. Jadi dia mempunyai deskripsi yang khusus. Nah, kelompok Madiun bisa menjelaskan. Kalau belum bisa, Ibu minta tolong nanti semuanya, untuk semua mahasiswa, itu dicari ya definisinya messenger. Messenger itu kayak botol kaca itu, Bu. Ya, botol kaca. Ini siapa yang jawab ini tadi? Eka, iya. Eka Siani. Jadi botol kaca, botol sele ya, messenger itu ya. Iya. Tapi di sini ini kan messenger plastik. Ya, berarti bukan hanya kaca. Messenger itu bentuknya. Jadi bentuknya seperti itu yang menemukan pertama kali adalah Pak Mason tadi. Jadi dia menyebutnya messenger. Jadi tabung apa gelas Mason begitu ya, messenger. Sudah ini ya, sudah terjawab ya. Nanti ada beberapa pertanyaan yang terkait dengan minggu depan kita UTS. Jadi barangkali ini perlu dipahami oleh kedua belah pihak, baik presenter maupun pembahas tentang recycle botol planter pot
dan kokedama. Itu nanti titik fokusnya ada di situ, meskipun yang lain juga harus dipahami, tetapi istilah-istilah yang dijelaskan di dalam materi yang kedua ini materi kedua ya, dan materi yang pertama kemarin yang disampaikan oleh kelompok dari Bogor. Ada pertanyaan yang lain barangkali tentang hal-hal yang terkait tidak hanya dengan topik recycle bottle planters, tetapi juga dengan topik kuliah keseluruhan. Jadi topik kuliah tentang dekoratif planter pot. Jadi mungkin materi ini sebenarnya masih bisa dikembangkan tentang bagaimana mendekor botol-botol plastik. Selain cat itu kan masih ada yang lain ya kan? Masih ada yang lain, misalnya diberi pita atau kemudian diberi apa? Tali yang disilang-silang itu bisa. Kemudian bentuk-bentuknya tadi ya. Tadi yang dibahas adalah bentuk dan ngecat. Dibentuk dengan berbagai macam bentuk atau dengan dicat. Tapi masih bisa dengan diberikan pita atau kemudian dibungkus dengan kain perca. Itu juga bisa, sehingga yang dikatakan bahwa tadi botol plastik itu keindahannya kurang, itu bisa tertutup dengan dekorasi yang dipasang padanya. Ya. Jadi tujuan dari mata kuliah dekoratif planter pot itu adalah bagaimana, salah satunya adalah bagaimana membuat pot-pot yang kurang terlihat cantik itu bisa menjadi lebih cantik, sehingga meningkatkan nilai jual pot itu sendiri dan nilai jual tanaman yang ditanam padanya. Seperti itu. Ada hal-hal yang perlu didiskusikan lagi sebelum pertemuan, ya? Mau nanya, Bu. Ya. Kalau pangsa pasar dari apa namanya pot-pot yang dijual, yang kita buat itu, apalagi kan pot-pot plastik itu, ada nggak sih Bu yang udah besar atau yang udah go nasional aja gitu? Ya. Kalau kokedama sudah, Siti. Kalau kokedama sudah, tapi kalau yang pot plastik ini biasanya dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok organisasi sosial semacam PKK, Karang Taruna itu untuk menghiasi kampungnya. Tetapi kalau yang mempunyai skala nasional untuk nilai ekonomis itu pot kokedama. Itu di Malang banyak sekali itu penjualan seperti itu macam-macam. Ada yang berwarna-warni, ada yang hanya dari tampar saja, tetapi dengan bentuk yang bermacam-macam. Gitu. Di Bogor dan Madiun belum pernah tahu tempat sentra produksi pot seperti itu. Belum, Bu. Belum ya. Bisa dimulai, Siti. Jadi bisa dimulai memproduksi pot kokedama untuk dijual secara nanti itu makin lama bisa makin besar. Di Malang itu sudah jadi besar itu. Berarti Bu, kalau misalkan pot kokedama itu harus ini ya Bu, sama tanamannya kan ya Bu, nggak bisa. Ada yang dijual potnya saja. Ada yang jual potnya saja. Ada. Jadi ada yang hanya potnya saja atau ada yang ada tanamannya. Tinggal pilih itu. Yang tidak ada tanamannya itu biasanya nanti dia hanya sebagai wadah untuk pot plastik yang hitam-hitam itu dimasukkan ke dalam pot kokedama. Jadi dia sudah semacam bola tetapi berlubang di tengahnya. Dan pot plastik yang ada tanamannya dimasukkan ke situ. Nanti Ibu carikan gambarnya ya, supaya tahu. Ya, jadi begitu ya, para mahasiswa. Minggu depan kita ketemu
di dalam UTS dengan jam yang sama. Jadi hari Senin jam 12.30 ya, kita UTS. Nanti Ibu mungkin ada pemberitahuan dari Ibu Ketua Jurusan bentuk UTS-nya seperti apa, tapi waktunya sudah kita sepakati. Minggu depan itu adalah Minggu UTS. Kalau ada pertanyaan yang perlu ditanyakan ke Ibu, silakan aja di chat ke WA ya. Ya, Bu. Oke, jadi nanti kalau sudah ujian tidak boleh menanyakan jawaban. Saya kira pertemuan ini bisa Ibu akhiri sampai ketemu. Iya ya, silakan. Untuk pengumpulannya nanti lewat apa, Ibu? Lewat anu aja, lewat WA aja nanti bisa. WA aja, Bu. Iya. Iya. Oke. Kalau begitu Ibu tutup ya. Selamat belajar, tetap jaga kesehatan. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Sama-sama.